Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah Engkau Tuhan, sebagai Raja berdiri di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. Ditinggikan dan dipuji. Bapak Yunus untuk dalam doa. Bapak Yunus. Kami mohon Bapak Raymond untuk pimpin dalam doa. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta. Kami sembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu.
Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami semua boleh ada, semua hanya karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau Allah yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami Tuhan. Allah yang mengasihi kami semua Tuhan. Dan Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami akan memulai seminar parenting kami Tuhan. Tolong kami semua, mengurapi kami Tuhan. Bukakan hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menerima apa yang baik dari Tuhan. Kami boleh mendapatkan Tuhan pengetahuan, hikmat. Dan kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ajarannya seminar parenting ini di awal, pertengahan, di akhir ke dalam tangan Tuhan. Dan juga Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan, telah Engkau persiapkan Tuhan dan kami semua Tuhan. Kami siap Tuhan, kami memulai hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Nah sambil kita persiapan sebentar ya, panitia mempersiapkan untuk materinya. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri ya, karena nanti kita akan duduk lama ya Bapak Ibu. Ini masih pagi, kita perlu olahraga sedikit dulu ya. Sebelumnya, oke. Kita sambil nyanyi, sambil olahraga sedikit-sedikit, boleh agak meregang sedikit. Kalau misalnya tempat duduknya terlalu sempit, ini depan masih kosong, sebelah sana juga ada yang kosong ya. Kita mau nyanyi dikepak-kepakkan sayapmu. Kita mau nyanyi lagu sekolah minggu dulu. Oke, sambil yang semangat ya Bapak Ibu, walaupun kita baru bangun masih pagi ya. Oke, dikepak-kepakkan sayapmu, digoyang-goyangkan badanmu, digeleng-gelengkan kepala, agar hilang kantuk dan penat. Diayun-ayun kaki kiri, diayun-ayun kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Stop, sebentar dulu. Bapak ibunya masih dikepak-kepak ya gitu Pak. Ekspresinya tuh dikepak gitu, gak enak ya Bapak Ibu. Kita nyanyi sambil gerak ya, kita sambil semangat 45, yuk. Dikepak-kepakkan sayapnya, digoyang-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Stop. Masih kurang semangat ini ya. Saya lihat masih nggak gerak ini. Nanti kalau ada yang nggak gerak, nanti biar panitia menciduk, nanti nyanyinya goyang di depan ya Bapak Ibu. Jadi semua kita harus goyang. Oke. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Lagi goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke, haleluya. Tepuk tangan dulu.
kuasa Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, nah sebelum kita memulai seminar parenting kita pagi hari ini ya Bapak Ibu, saya ingin memberikan informasi terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu yang mungkin nanti kita kan akan ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu, jadi di akhir sesi nanti setelah materi kita akan ada tanya jawab. Ini nanti Bapak Ibu bagi yang mau menggunakan HP bisa, mau pakai Google Form juga bisa, jadi ada 3 cara. Bisa scan di barcode yang tertera di depan. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan boleh scan barcode, nanti bisa ketik di situ, nanti panitia akan mengirimkan untuk dijawab oleh pembicara. Kemudian yang kedua, panitia juga akan memberikan kertas ya. Jadi di tempatnya Bapak Ibu nanti akan ada lembar kertas. Nanti Bapak Ibu bisa nulis pertanyaan di kertas tersebut dan diberikan kepada panitia yang di belakang situ ya. Jadi ada Bapak Tikno, Bapak Rubin, dan panitia yang di belakang atau Ibu Ruth atau Bapak Emil. Seperti itu. Kemudian ada Bapak Ibu yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan secara langsung juga bisa. Nanti panitia akan menyediakan mic. Nanti Bapak Ibu bisa langsung minta ke panitia untuk bertanya langsung ya. Jadi misalnya bisa angkat tangan lalu berdiri untuk meminta mic. Demikian informasi dari kami panitia. Selanjutnya saya akan langsung saja memberikan waktu kepada Bapak Pendeta Ibu Jenny Gunawan. Saya kira yang Bapak Pendetanya. Silakan Ibu Jenny. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Wow, kasih tepuk tangan buat kita semua nih. Pagi-pagi kita sudah hadir di sini untuk kita mau belajar hal baru lagi. Setuju Bapak Ibu? Saya dan Pak Tony, suami menikah 21 tahun. Tapi saya percaya di sini Bapak Ibu ada yang lebih lama dari saya. Ya. Tetapi parenting itu tidak sama seperti orang ngambil SIM. Ya. Kalau kita belajar mengemudi, ya, maka sebelum kita bisa membawa mobil, kita harus ujian SIM. Kalau kita lulus, dapat surat izin mengemudi. Baru setelah itu, boleh bawa mobil gitu ya. Nah, tapi kalau kita refleksikan dalam pernikahan, seringkali kita itu dapat surat nikah dulu. Terus setelah itu mau ngapain bingung. Saya masih ingat waktu saya hamil anak pertama, saya tanya sama mama saya, mateng kon, ini kalau punya anak bagaimana ini? Gimana gendongnya, gimana ganti popoknya? Mama saya cuma jawab dengan tenang, nantilah isa-isa dewek katanya. Hah? Tapi apakah benar demikian? Saya percaya parenting adalah sesuatu yang kita terus pelajari. Setuju Bapak Ibu? Ya, oke, kita akan mulai. Silakan multimedia di slide pertama. Pertanyaannya adalah, mengapa Bapak Ibu menikah? Wah. Kira-kira dulu kenapa ya, coba diingat-ingat. Ada nggak mungkin yang mau menjawab? Spontan boleh. Tidak dikurangi kok makan siangnya kalau salah menjawab. Ya, oke. Ada mungkin boleh kasih 1-2. Kenapa Bapak Ibu menikah? Melanjutkan keturunan, apalagi? Melanjutkan keturunan. Ada? Iya Bu, silakan. Membina rumah tangga dengan orang yang dicintai. Oke, berarti menikah itu harus cinta. Wah, ya. Oke, ada lagi yang lain? Yang agak ekstrim? Ya, silakan Ibu. Untuk wow, beri tepuk tangan menggenapi firman Tuhan. Demikianlah engkau bukan lagi 2 tapi menjadi 1 ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, mengapa kita punya atau memiliki keturunan tadi? Jawaban pertama, untuk memiliki keturunan. Kenapa kita memiliki keturunan? Ada? Beneran loh Bapak Ibu, nggak dikurangi makan siangnya kalau salah menjawab. Kalau benar juga nggak ditambahin.
Tapi kita mau aktif ya biar gak ngantuk. Gimana Pak? Untuk meneruskan garis keturunan. Wow, untuk meneruskan garis keturunan. Yuk, sip. Iya Pak, silakan. Oh, kecelakaan. Ya. Mungkin ada yang terjadi demikian, ya. Oke, tidak apa-apa. Ada lagi alasan yang lain? Boleh contoh lagi ekstrim boleh? Ya, Ibu. Oh, memenuhi bumi, betul. Baik, sekarang kita lihat slide-nya ya. Oke. Saya arahkannya kemana ini ya? Oke, ya kita lihat ya. Ini karena saya pencet atau ada yang membantu saya? Saya arahkan kemana ini pointernya? Oke, ya oke. Mari kita lihat ya. Beberapa jawaban dari peserta-peserta seminar sebelumnya dan berdasarkan survei, kenapa menikah? Lawang usianya wis tambah tuwek mosok gak menikah. Ya, ditanyain terus sama keluarga kapan menikah, ya, sama orang tua atau kecelakaan karena hubungan bebas. Kenapa? Karena ekonomi atau karir, terutama kalau yang keluarga mampu. Wah, ini harus merger. Wah, ya. Perusahaannya keluarga Li ditambah keluarga Tan jadinya Tan Li. Wah, ya. Merger dan sebagainya. Kenapa menikah? Lah wis lama pacaran nih, mosok gak kawin-kawin ya? Atau pengaruh lingkungan, loh teman-temanku kok sudah menikah semua, aku kok belum menikah, maka menikah ya. Atau mimpi yang indah, di film-film sinetron tuh kalau menikah kok rasanya romantis, indah banget, saya juga mau menikah ya. Atau tekanan dari pasangan, ayo kok kapan aku dikawin ya. Dan stereotip, oh harusnya ya semua orang itu menikah. Kok nggak menikah tuh ada yang aneh. Bener? Kira-kira ini kira-kira salah satu alasan Bapak Ibu menikah? Semoga tidak yang nomor 3 tadi ya, meskipun ada. Oke, berikutnya kenapa punya anak? Nah, karena menurunkan garis keturunan keluarga. Jawaban paling banyak Bapak Ibu ya. Kemudian melanjutkan bisnis keluarga, status sosial. Kalau dulu orang Chinese bilang punya anak banyak rezeki. Wah ya, mulai dipandang keluarganya kalau anaknya banyak, apalagi laki-laki semua. Wah gitu ya. Kemudian tapi ada juga tekanan lingkungan. Sudah menikah lama 7 tahun kok belum punya anak. Kenapa? Siapa yang nggak mampu? Ups ya. Nah kemudian tekanan agama, karena cinta anak-anak tidak ada alasan. Ya nggak ada alasan sih ya, kebobolan nih punya anak misalkan. Dan memperkuat atau mempererat suku sehingga punya anak. Oke, kita lihat bahwa tujuan itu menentukan tindakan. Kalau kita menikah dan punya anak ini karena alasan-alasan ini, maka sebenarnya ini yang akan menentukan tindakan kita. Contohnya, Bapak Ibu, waktu kita kuliah, seringkali orang mengatakan, mau kuliah aku mau pergi kuliah. Betul ya? Kuli uyah katanya ya. Nah, tapi tujuannya apa? Kuliah. Sehingga begitu masuk di bangku kuliah, pokoknya sudah kuliah, tidak punya tujuan yang lain. Betul atau betul? Sehingga kenapa orang kuliah banyak yang DO, banyak yang nggak sampai lulus. Kenapa? Karena tujuannya cuman kuliah. Demikian juga dengan pernikahan. Habis kuliah ngapain? Kawin, kerja terus kawin. Nah kawin atau pernikahan ini menjadi satu tujuan, bukan satu perjalanan. Kalau tujuannya kawin, setelah kawin ngapain? Ya nggak tahu. Natural aja, kalau dikasih Tuhan anak puji Tuhan. Kalau nggak dikasih anak ya nggak apa-apa. Atau ya mau dikasih 11 kesebelasan anak nggak apa-apa. Tapi pernikahan tidak lagi punya tujuan. Padahal sebenarnya pernikahan punya tujuan nggak Bapak Ibu? Tadi jawaban salah satunya dikatakan membina rumah tangga.
Jadi ada tujuannya, ada targetnya. Kalau kita tidak pernah memikirkan target itu, maka kita akan menjalani yang namanya pernikahan dan kehidupan membesarkan anak-anak dengan begitu-begitu saja. Mengalir saja Bu, nggak perlu dipikiri. Tapi yang namanya mengalir itu tidak pernah ke atas. Betul Bapak Ibu? Mengalir itu selalu dari atas ke bawah. Nah kalau kehidupan Bapak Ibu mengalir, maka bukannya tambah ke atas, tapi tambah ke bawah. Ya, kalau ke atas namanya muncrat. Ya, namanya air apa itu? Air mancur, betul ya. Nah jadi kehidupan keluarga harus kita rencanakan. Yang setuju katakan amin. Kita mau apa sih? Dengan suami dan istri dan anak-anak kita mau apa? Kalau kita tidak punya tujuan, maka kita cenderung mengalir. Hadirat Tuhan benar, karena dari atas tempat yang maha tinggi mengalir turun ke bumi. Kita merasakan hadirat Tuhan. Tapi kehidupan kita jangan mengalir. Kalau mengalir tambah lama tambah hanyut, kintir. Ya, oke, next. Bagaimana kita memandang anak tadi itu ya? Kenapa punya anak? Oh karena anak ini meneruskan bisnis keluarga. Oh nak nanti kamu kawino dapet toh ya, suami atau istri yang kaya. Jadi itu mengangkat derajat keluarga. Itu akan menentukan bagaimana kita memperlakukan dan membesarkan anak. Saya punya seorang rekan yang bilang begini. Kalau anak itu ya harus disekolahkan di sekolah yang terbaik. Enggak apa-apa, orang tuanya mengencangkan ikat pinggang sedikit enggak apa-apa. Supaya apa? Supaya nanti itu teman-temannya, networkingnya itu orang-orang yang top-top. Kalau di sekolah yang top. Nah ada yang berpikir demikian. Nah tapi bagaimana dengan kita? Sejauh mana kita melihat pikiran Tuhan? Apa sih yang Tuhan inginkan? Bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Karena bagaimana cara kita berpikir itu menentukan bagaimana kita akan memperlakukan anak-anak kita. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang anak itu adalah pusaka milik Tuhan. Jadi punyanya Tuhan bukan punya kita. Saya ingat waktu saya habis melahirkan gitu ya. Orang tua saya menunggu, suami saya juga gitu ya. Oke sudah karena waktu itu saya harus dioperasi karena bayinya sangat besar Bapak Ibu. 4,7 kilo. Kayak anak kembar udah gitu ya. Jadi karena operasi suami nggak boleh menunggu di dalam. Begitu selesai susternya membawa bayi saya ditunjukkan kepada suami saya. Dan kemudian suami saya bilang, Tuhan ini bukan anak kami. Orang tua saya langsung noleh. Lah anaknya siapa gitu ya. Tapi ini milik pusaka Tuhan. Ini punyanya Tuhan. Lah kalau punyanya Tuhan harusnya kalau ada apa-apa kita tanyanya sama siapa? Sama Tuhan. Sejauh mana kita tanya sama Tuhan? Kalau kita punya mobil, bukan punya mobil. Kita dibawain mobil sama kantor. Maka kalau ada apa-apa kita ngomongnya ke siapa? Ke kantor. Mobilnya kok begini ya? Mobilnya kok rewel, remnya kok begini, kampas koplingnya kok begini. Semuanya kita ngomong ke kantor karena mobilnya kantor. Kalau kita percaya bahwa anak adalah milik pusaka Tuhan, sejauh mana sih kita ngomong sama Tuhan? Tuhan, ini kok si A ini kok begini, si B kok begini Tuhan, anak-anakku ini kok begini. Kan ini milik pusakamu. Ya, berikutnya. Anak panah, Tuhan bilang seperti anak panah di tangan pahlawan. Jadi anak-anak itu seperti anak panah yang siap dilesatkan, dilepaskan oleh pahlawan-pahlawan. Nah pahlawannya siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu semua ini adalah pahlawan-pahlawannya. Ya, maka kita akan menyiapkan anak panah itu. Anak panah itu di sini ada nggak ya yang atlet panah? Saya punya rekan atlet panah. Dia bilang panah itu bukan cuma ditaruh, digantung, kalau mau main tinggal dimainkan. Enggak. Tapi anak panah itu harus dirawat, harus diberi minyak,
dioleskan, dibersihkan. Supaya apa? Supaya lentur, supaya bisa melesat tepat. Supaya pada saat dilesatkan tidak putus. Nah itu perlu dirawat. Nah tugas kita adalah merawat anak panah ini. Ya, saya sekilas-kilas saja karena nanti kita akan lihat lebih dalam. Ini adalah keturunan ilahi. Ya, kalau kita melahirkan anak-anak yang adalah keturunan-keturunan ilahi, maka kita percaya bahwa ada maksud Tuhan di balik kehadiran mereka. Karena mereka adalah keturunan ilahi. Kita wajib mengajarkan mereka apa yang Tuhan inginkan. Apa sih yang Tuhan mau? Karena mereka adalah keturunan ilahi. Dan punya karakter kerajaan Allah. Waktu kita menikah kita buat janji. Ya, dalam suka maupun duka. Dalam sakit maupun sehat. Dalam gemuk maupun kurus. Enggak ada ya. Sampai maut memisahkan kita. Mendidik anak-anak sesuai dengan firman. Ya, nah di sini adalah bagaimana kita mengajarkan karakter kerajaan Allah. Dan ada dalam dirinya. Ya, ayo kita buka satu ayat yuk, Matius 18 ayat 5 sebelum kita lanjutkan. Oke. Matius 18 ayat 5. Yang menarik dari Matius 18 ini adalah Matius 18 ini terdiri dari 5 perikop. Dan 5 perikop itu semuanya berbicara tentang anak. Ada banyak orang yang mengatakan, oh ini bukan berbicara tentang anak, ini berbicara tentang jemaat. Ya, tapi kalau Bapak Ibu pelajari, dikatakan semuanya ini adalah berbicara tentang anak. Bagaimana Tuhan itu memperhatikan anak. Nah salah satunya di Matius 18 ayat 5 dikatakan, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi kalau kita menyambut anak kita dalam nama Tuhan, maka kita sebenarnya sedang menyambut Tuhan. Berarti kalau begitu Tuhan ada di mana? Tuhan ada di dalam diri mereka. Waktu kita jengkel muara, ya sering ibu-ibu itu pengennya buat cubit kecil gitu ya. Kalau dulu kita dengan guru kelas, ada nggak? Kalau Bapak Ibu seangkatan dengan saya tentunya mengalami dilempar penghapus kayu, ya, terus penggaris panjang diketok-ketokkan gitu ya. Terus gurunya itu kalau nyubit kecil gitu ya. Nah, kita akhirnya itu kadang lupa. Kita sering memperlakukan anak seperti itu juga. Ya Pak ya. Tetapi kalau kita ingat bahwa di dalam dia ada Tuhan, bahwa kalau kita menyambut anak itu menyambut Tuhan, maka kalau kita mencubit anak, kita mencubit siapa? Kita mencubit Tuhan, ya. Oke, bertobat pagi hari ini Bapak Ibu, ya. Oke, kalau kita mau mukul anak berarti kita mukul siapa? Ya, oke ya. Oke, kita lanjut. Nah, maka Yesus itu menjadi pusat dan fokus kita. Pagi ini saya ingin Bapak Ibu semua diubahkan cara pikirnya. Bahwa keluarga, anak, fokusnya itu adalah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mempersatukan Bapak dan Ibu, betul? Dan Tuhan pula yang memberikan milik pusakanya, anak-anak kita. Dititipkan kepada kita. Maka pusatnya Tuhan mau apa ini? Sekaligus proses penyempurnaan pertumbuhan karakter dalam keluarga berlaku untuk semua anggota keluarga. Berapa banyak dari kita yang mengakui bertambah sabar setelah punya anak? Atau bertambah pemarah setelah punya anak? Ya, tapi semua kita itu diproses, semua kita dibentuk melalui pasangan kita, melalui anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita. Dan Bapak Ibu, salah satu pesan yang harus Bapak Ibu bawa pulang adalah anak Bapak Ibu itu adalah yang terbaik bagi Bapak Ibu. Amin.
Model-model Bapak Ibu, cocoknya ya anaknya Bapak Ibu. Pesan ini juga akan disampaikan oleh Pak Tony di anak-anak. Memang kita bukan orang tua yang sempurna, tapi dengan modelnya anak-anak kita, dengan model mereka, maka Bapak Ibu adalah orang tua yang terbaik bagi mereka. Amin. Ya, Tuhan sudah nyocokkan, Tuhan sudah menentukan kenapa si Budi ini lahir dari keluarga yang ini. Karena memang cocoknya harusnya begitu. Ya, kenapa kok Budi tidak dilahirkan di Afrika? Jadi negro misalkan. Karena Tuhan sudah memilihkan yang terbaik. Demikian pula Bapak Ibu. Apapun kondisi putra-putri Bapak Ibu, percayalah bahwa Bapak Ibu telah dipilih sebagai orang yang paling tepat untuk mendidik dan membesarkan mereka. Ada amin? Ya, next berikutnya. Nah, saya diberikan tema Building a Great Family. Dan Tuhan letakkan di dalam diri saya tentang firman Tuhan bagaimana mendirikan rumah di atas batu dan mendirikan rumah di atas pasir. Kalau Bapak Ibu boleh memilih, Bapak Ibu akan memilih mendirikan rumah di atas batu atau di atas pasir? Di atas batu. Nah, apa itu batu? Boleh, kira-kira Bapak Ibu menebak. Apa itu batu? Mendirikan rumah, kita mendirikan rumah tangga, mendirikan keluarga di atas batu. Bapak menjawab, Tuhan Yesus sendiri di atas batu karang yang teguh, betul ya? Berarti di atas firman Tuhan, setuju? Kalau yang lainnya, rumah sebaiknya didirikan di atas dasar apa? Ibu-ibu? Ada? Halo? Jangan malu-malu. Ada? Kira-kira apa yang jadi batu? Cinta, betul. Bagaimana keluarga rumah tangga didirikan di atas dasar cinta kasih. Ya, masa bapak nggak cinta sama ibu nggak cinta sama bapak? Harus ada dasar cinta, betul? Ya. Nah, kita sebenarnya tahu, misalkan nih, bapak ibu kalau marah-marah itu batu atau pasir? Batu atau pasir? Tahu tapi malu menjawab. Ya, kalau kita marah-marah sebenarnya itu adalah pasir. Karena apa? Kita kelihatannya pas waktu marah itu lega. Ya, tapi setelah marah berapa banyak dari kita yang kadang menyesal? Betul? Seringkali waktu marah kita mengatakan apa yang harusnya kita pikirkan. Ya. Tapi waktu marah kita mengatakan semua yang kita pikirkan. Kamu itu anaknya siapa? Itu ya. Anaknya siapa? Itu ya. Suami saya itu pernah ngalami sendiri waktu ibunya marah dan mami bilang begitu gitu ya. Mami nggak peduli kamu anaknya siapa gitu. Terus ke Pak Tony tanya ke kakaknya, Cece, aku ini sebenarnya anaknya siapa? Ya anaknya mami sama papi. Lah tapi mami kok tanya aku anaknya siapa? Mungkin salah gitu ya. Nah bayangkan, itu adalah pasir-pasir. Ya, itu bukan batu. Nah setiap kali di dalam tindakan kita, di dalam perilaku kita, kita tahu ini batu atau pasir. Waktu kita membangun mesbah keluarga, kita doa pagi saat teduh bersama keluarga. Batu atau pasir? Batu. Kalau kita misalkan melakukan seperti ini. Oke, ini clean. Oke. Suaranya ada kah? Kita saksikan bersama-sama. Batu atau pasir? Driving with a box stuck under his car. And like, who knows how long he was driving. I saw him pull out of the parking lot and turn right, and the box was still stuck under his car. So who knows how long he was driving with that box under his car. I like bet he got home, he pulled into his driveway. Out in the sky. I'm not. Wow. You're like me there. It's not. I don't think it's real. I don't think it's Maybe real. there's a. I see the lineup for her.
wasted. The Empire State Building is like really close to it, so it's a good. Ya, seringkali kita kehilangan momen-momen berharga. Kita pikir dengan mengabadikannya. Kita malah sebenarnya kita kehilangan momen yang sebenarnya. And I do best with what was in my hands. Tapi yang ulang tahun masih komen-komen dulu gitu ya. Oke. Seringkali kita tahu bahwa kita mengetahui apa yang kita lakukan itu bukan batu, tapi pasir. Waktu-waktu yang kita jalani sebenarnya kita bisa menyadari. Nah, hari ini kita akan membahas satu persatu batu-batu yang sebaiknya menjadi fondasi atau dasar atas keluarga kita. Ya, yang pertama adalah firman Tuhan. Ada amin? Ya. Yang kedua nanti kita akan berbicara tentang cinta atau kasih. Dan yang ketiga kita akan berbicara bahwa firman Tuhan dan kasih itu perlu waktu. Perlu menyediakan waktu untuk bisa dilakukan, untuk bisa dipraktekkan. Ada yang bilang nggak penting waktu lama, yang penting waktunya berkualitas. Tapi Bapak Ibu saya mau katakan kita tidak akan punya waktu berkualitas bersama keluarga kalau kita tidak pernah menyediakan waktu buat keluarga. Ketemu aja nggak pernah, gimana mau kita punya waktu berkualitas bersama keluarga? Ya, dan yang terakhir adalah sudah punya waktu bersama-sama. Ya, kalau di rumah bersama-sama, ya, ada hadir di rumah. Tapi cara komunikasi kita salah. Maka bukannya malah akur, bukannya malah rukun, seringkali malah gondoan, seringkali malah bertengkar. Terutama dengan anak-anak yang semakin bertambah besar, bertambah remaja. Ya Pak, ya Bapak Ibu. Ya, lo saya cuma ngomong gitu aja kok langsung metutut, ya, langsung mencucu, langsung marah. Nah, kita akan lihat lebih dalam. Bagaimana orang tua itu kita menyediakan ada waktu, ada komunikasi dan kehadiran. Ya, ada begitu banyak orang tua yang mungkin tidak punya waktu. Kalau punya waktu, baik, puji Tuhan. Nah, waktunya ada di mana? Di rumah. Orang tua bekerja selama pandemik 2 tahun lebih, orang tua bekerja dari rumah, betul? Pertanyaannya adalah, apakah orang tua yang ada di rumah itu hadir atau tidak? Sama-sama di rumah tapi sama-sama di kamar masing-masing. Nggak ketemu. Keluar pun waktu makan, habis ngambil makanan, masuk kembali ke kamar masing-masing. Karena di dalam kamarnya sudah ada televisi, ada handphone, ada hal-hal baga dan yang terakhir adalah besi. Mana yang paling mudah pada saat di awal-awal? Mudah untuk dibentuk dan dimuridkan. Ya, kita ngomong apa saja anak kita dengarkan. Betul atau betul? Bahkan kadang itu heran. Saya ngomong, ini saya itu tidak secara sengaja ngomong. Kok anak saya bisa menirukan ya? Cara kita menjawab telepon, cara kita dada dengan saudara atau dengan teman. Itu kok gua banget ya. Kok persis sama mamanya, kok persis sama papanya. Kenapa? Karena anak-anak itu mencontoh kita. Paling mudah dibentuk. Tapi yang paling atas ini sudah paling sulit dibentuk atau dimuridkan. Ya. Beralih lagi. Nah, pada usia muda
tugas kita adalah melindungi anak. Jangan api, menyeberang jalan hati-hati karena kita melindungi mereka. Tapi tanpa sadar, seringkali waktu anak kita mulai bertambah besar, waktu mereka mulai masuk ke SD, tugas kita bukan lagi melindungi. Tapi kayak layangan, harus ada di colnya sedikit, harus ada di lor, ditarik. Betul atau betul? Kalau anak kita terus kita protek, maka dia tidak akan mandiri. Dikit-dikit, Pak, gimana Pak? Ma, gimana? Tugas kita adalah teach, mengajar mereka. Kalau mereka sudah mulai masuk ke SMP, berapa banyak yang anaknya di bangku SMP? Termasuk saya nih, anak saya yang kecil di SMP kelas 3 ya. Ibu ya juga ya. Nah, kita sudah jadi model. Kalau kita bilang, baju kotornya tolong dikeluarkan dari kamar. Gak dituruti, tapi harus model. Kita memberikan contoh. Sudah Bu, gak kurang-kurang ya. Alkitab firman Tuhan katakan 77 kali 7. Itu di Matius 18. Tadi saya bilang Matius 18 semuanya itu berbicara tentang anak. Maka kalau kita belum ngomong sama anak kita 77 kali 7 kali, berarti masih harus dikasih tahu. Banyak ibu-ibu katakan, aduh Bu, sudah beribu-ribu kali. Ya, tapi gak mau nurut, maka kita kasih model. Ya, kita kasih contoh. Begitu SMA, sudah tidak bisa lagi dengan cara sebelumnya. Gak bisa lagi protek. Nyo, kamu jangan sama naksir cewek itu loh Nyo. Tek mama lihat kok cewek itu gak gena. Gak bisa. Tapi kita harus coach. Coach itu apa? Seorang pelatih. Seorang pelatih itu menyemangati, memberikan batas-batas. Kayak di jalan tol itu, nah ini ya, bahu jalan tidak boleh dipakai. Ya, jalannya di sini. Sudah, membiarkan mereka berjalan. Seringkali kita orang tua itu lupa, lali. Betul atau betul? Kita memperlakukan anak kita dari kecil sampai besar caranya sama. Maka sering kita berbeda pendapat dengan mereka. Karena mereka merasa tidak dipercaya, dianggap anak kecil. Ya, berikutnya kalau sudah besar, lebih besar lagi, tugas kita malah cuman mentor. Kalau coach itu masih mendampingi, masih melihat. Oke, kalau mentor malah lebih melihatnya, mengobservasinya dari jauh. Ada kesulitan? Nggak ada. Oke, go. Ya, seperti itu. Bahkan kalau sudah di atas ini adalah dikatakan advisor. Sudah cuman menasehati dalam arti sebaiknya seperti ini. Namun kalau kamu tidak menjalankan itu, ya nggak apa-apa. Advisor tidak akan marah, apalagi gondok, ngambek, nggak, terus tidak mau bicara, ya. Nah orang tua, ayo kita belajar bahwa ini adalah satu proses. Bagaimana kita mengajarkan nilai-nilai Alkitabiah atau kerajaan kepada anak-anak kita. Ya, oke, next. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Ini yang kami ingin tekankan. Waktu saya sampai jam berapa Pak Yunus? Sebelum tanya jawab? 10 ya? Oke, baik. Ya, Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Kita buka yuk firman Tuhannya ya. Ulangan 6, Bapak Ibu yang membawa Alkitab boleh dibuka. Alkitab juga boleh, kitab suci boleh, handphone suci juga boleh. Ya, Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ini Musa yang bilang. Yang diperintahkan hari ini harus diperhatikan. Yaitu apa? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. 1. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. 2. Apabila engkau berbaring. 3. Dan apabila engkau bangun. 4.
Jadi Musa itu tidak menyerahkan pendidikan anak-anak ini kepada imam-imam, tapi dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Dan ada 4 waktu yang disebut di sini ya. Kalau kita lihat, duduk di rumahmu, dalam perjalanan, berbaring dan bangun. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang kita punya 4 waktu ini dalam sehari-hari dengan anak-anak kita? Kalau sesibuk-sibuknya kita mungkin nggak bisa 4-4-nya, oke lah. Tapi jangan anak kita mau tidur kita belum pulang. Anak kita mau berangkat sekolah kita masih tidur. Dan kita tidak pernah bertemu dengan anak-anak kita. Musa saja bilang, perkatakan, bicarakan dalam 4 waktu ini. Yaitu yang pertama, apa Bapak Ibu? Duduk di rumah. Yang kedua, dalam perjalanan. Yang ketiga, berbaring. Dan yang keempat, bangun. Saya akan masuk satu persatu. Ya, peran dalam komunikasi dengan anak. Sering kali kita waktu orang tua, kita ini 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, kita bilang sama anak-anak kita, aku orang tuamu, turutono, ikutilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu. Maka peran kita sama anak-anak kita itu hanya peran orang tua dan anak. Padahal kadang anak itu ingin lebih. Bu, kalau lebih itu nanti ngelunjak. Kalau orang Chinese bilang nanti bisa melompat ke kepala kita, nggak sopan nanti. Maka kita itu harus jaga jarak. Itu yang dilakukan ayah saya dengan saya. Saya itu kalau ngomong dengan ayah saya, jawabannya itu cuma 3. Kalau enggak, udah. Pa, makan, ya. Pa, sekolah, gitu ya. Kata-katanya cuma itu. Jarang sekali papa saya itu mengatakan kata-kata yang panjang. Ya, sampai waktu saya menikah, saya kaget. Papa saya yang nggak pernah ngomong ini, itu memegang tangan suami saya sambil bercucuran air mata. Bilang, Tony, papa titip ya, Jenny sama kamu. Dan memberikan petua-petua. Saya sampai kaget. Wow, papa saya jadi cerewet. Kenapa? Karena pandangan yang salah. Orang Chinese itu bilang katanya kalau terlalu dekat dengan anak, nanti anak itu jadi ngelunjak. Padahal tidak Bapak Ibu. Kita harus tahu caranya. Nah, oleh karena itu hari ini saya akan berbagi cara ini dengan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, duduk di rumah. Coba kita ingat-ingat. Berapa banyak dari kita yang sering duduk di rumah, pasangan, suami, ketemu istri, ketemu anak-anak, duduk di rumah. Loh gak ada bugem, mateng kon. Coba siapa yang bertemu dengan keluarga duduk di rumah? Oke, yang tidak bertemu keluarga dengan duduk di rumah, yang tangannya gak dibawa. Loh bugem, tangannya carry kabeh ini. Gak ada yang angkat tangan. Duduk di rumah. Ya, seberapa sering sih kita duduk di rumah? Ya, kapan kita duduk di rumah? Waktu makan, betul? Maka makan itu kita harus bersama-sama duduk di duduk di kursi. Jangan duduk di meja makan. Duduk di kursi ya kan, menghadap meja makan, makan bersama. Kapan lagi waktu duduk di rumah? Waktu santai, bermain. Pernah nggak main bersama-sama? Wow, pernah nggak nonton bersama? Jangan nonton sendiri-sendiri. Atau nonton bersama tapi pada diem. Ini waktu kita saling berbicara. Peran Bapak Ibu adalah sebagai guru. Guru itu memberitahu. Ya, apa yang boleh, apa yang benar, apa yang salah pada saat duduk. Misalkan pada saat makan, kapan Sakeus bertobat? Bukan di atas pohon loh Bapak Ibu. Kalau di atas pohon bertobat langsung mungkin jatuh.
Tapi Tuhan Yesus bilang, Sakeus turunlah, aku hendak mampir ke rumahmu. Terus di rumahnya Sakeus ngapain? Ciak-ciakan, makan. Dan pada saat makan, Sakeus bertobat. Bapak Ibu, beri tepuk tangan buat Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku mengembalikan apa yang aku sudah rampas dari orang. Bahkan aku kembalikan 4 kali lipat. Terjadi pertobatan. Kita juga kalau menegur anak-anak kita waktu makan, itu sambil lebih bisa diterima oleh anak-anak. Ya, jadi berperanlah sebagai guru. Kondisinya apa? Waktunya itu tidak terburu-buru. Bisa lebih panjang, suasananya menyenangkan. Duduk adalah sikap yang siap daripada tidur-tiduran, daripada berbaring. Duduk. Ya. Nah, tugasnya adalah mengajar, menasehati, mengoreksi dan ngasih tantangan. Jadi kalau ngomong ulangan jelek, belajar atau nak, kapan? Waktu duduk. Gitu ya Bapak Ibu ya. Berikutnya, waktu dalam perjalanan, waktu traveling. Peran kita jangan sebagai orang tua saja, tapi ayo jadi sahabat. Pertanyaannya, waktu anak kita semakin bertambah dewasa, bertambah besar, mereka lebih senang keluar sama teman-temannya apa sama orang tuanya? Betul? Kenapa? Karena kalau sama temannya itu lebih enjoy, lebih santai, gak ada yang ngomeli, betul? Jadi ayo kita pahami, jadi kalau dalam perjalanan, jadilah sahabat. Di mobil, di motor, jadilah sahabat. Waduh Bu, gak kemana-mana, gak apa-apa. Mungkin ngantar sekolah, ya, mungkin cuman sekedar ke Indomaret depan. Tapi sebagai sahabat. Kalau sebagai sahabat itu, misalkan anak kita bilang begini, Mamam, aku suka loh sama temenku. Nah, kalau sebagai orang tua kira-kira Bapak Ibu jawab gimana? Cilik-cilik, oh suka-suka, naksir-naksir, sekolah. Nah itu sebagai orang tua. Tapi kalau sebagai sahabat kira-kira bagaimana? Mama, aku tuh loh suka loh sama temenku. Kalau sebagai sahabat gimana? Yang mana? Lihat fotonya. IG-nya apa? Facebooknya apa? Gak ono Facebook mah, itulah mama yang pakai Facebook ya. Instagramnya mana? Itu menjadi seperti sahabat. Woi lumayan nih. Nah gimana? Atau gini, mah aku disiri temenku loh mah, aku dibeliin coklat mah waktu Valentine. Gimana respon kita? Alanyo, ojoknya dikei coklat kamu jik mesti balesi ngentek-ngentek duit. Ya, nah itu orang tua banget. Itu enggak sahabat. Tapi kalau sahabat, wah iya loh, anaknya ganteng kok, anaknya siapa, ya kan? Pasti mamimu dulu ya terima bunga banyak. Wah, itu sahabat. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam perjalanan atau liburan, ya, liburan tidak harus ke luar negeri, enggak harus jauh-jauh. Bisa saja ke kebun bibit. Ya kan? Bawa rantang, bawa tikar, ya toh. Tapi yang penting jadilah sahabat. Kalau kita terus jadi orang tua, jangankan ke kebun bibit, diajak ke Los Angeles pun belum tentu anak-anak suka. Halah, aduh diomelinnya tambah suwe. Ya, oke. Berikutnya, berbaring. Berbaring ini mau tidur, tapi belum tidur. Tewes tidur ngorok-ngorok diajak ngomong ya percuma. Termasuk ke pasangan ini Bapak Ibu. Waktu mau tidur, gelombang kita itu adalah gelombang alfa. Ya, jadi kalau dijak omong itu masuk dalam alam bawah sadar. Ya, peran kita sebagai konselor. Apa bedanya konselor dan guru? Kalau guru itu memberitahu benar salah, yang baik, yang benar kayak begini. Tapi kalau konselor itu tidak ada yang salah.
Kita itu cuman refleksi, kita itu cuman tanya. Saya tahu kalau anak saya itu suka sama temennya atau dia punya masalah dengan gurunya waktu mau tidur. Ya, termasuk juga suatu kali dia tanya sama saya, kapan kawin mah? Hah? Anak SD kok tanya kapan kawin ini? Mateng kon gitu ya. Tapi waktu kita tanya, ternyata pemahaman dia tidak seperti pemahaman kita. Maksudnya dia mau kawin itu apa? Oh, ternyata dia mengira kalau kemana-mana bersama seperti mama papanya itu kayak kawin gitu. Jadi dia tanya, aku kapan ya kayak gitu. Jadi kita bisa tahu dari mana? Waktu ngobrol mau tidur. Ya, anak saya yang kecil takut bukan main ke dokter gigi. Sampai berkali-kali datang ke dokter gigi itu nangis. Yang lebih nangis bapak ibunya. Soalnya setiap kali datang mesti bayar. Dokter giginya nggak mau. Dok nangis dok nggak jadi ditembel. Ya bayarlah dokternya. Jadi mami papinya yang nangis gitu kan. Tapi kemudian saya ingat. Waktu mau tidur saya elus-elus. Terry, namanya Terry. Dokter gigi itu dikirim Tuhan untuk menolong kita. Tuhan itu menciptakan gigi. Gitu. Nah giginya itu supaya baik, supaya dirawat. Ada dokter gigi. Percaya atau tidak Bapak Ibu, minggu depannya saya ajak ke dokter gigi. Sudah tidak nangis lagi. Karena itu terekam apa yang kita sampaikan. Jadi suami-suami yang nakal, ibu-ibu kalau mau tidur dielus-elus. Suamiku ya jangan nakal-nakal, jangan jajan di luar ya, menabung. Ya, oke, peran kita konselor, menggali, menerima, bertanya, bukan mengevaluasi atau koreksi. Soalnya kalau dievaluasi atau koreksi, langsung bangun nggak jadi tidur, ya toh, geger, nggak gitu ya. Oke, terakhir, ini yang paling sulit Bapak Ibu. Waktu bangun pagi hari, ya atau ya? Kalau Bapak Ibu pagi hari sudah marah-marah, kira-kira sepanjang hari itu harinya Bapak Ibu bagaimana? Gak enak semua. Kira-kira kalau anak kita marahi pagi hari, gimana harinya dia hari itu? Gak enak semua juga, betul? Tapi kapan kita paling sering marah? Pagi hari. Nang tak telat sekolahnya. Betul atau betul? Makannya yang cepet. Tiba-tiba anak kita keselak. Makan pelan-pelan. Yang benar itu makan yang cepet apa makan pelan-pelan? Ya, kita sering sekali emosi. Tapi saya ingat kalau Bapak dan Ibu seusia saya, dulu itu kita kalau ada pertandingan tinju, Elias Pikal, dulu diizinkan bawa TV ke sekolah. Nah, zaman ini enggak ini ya. Saya lihat tuh kalau pertandingan tinju, itu pelatih waktu break ke sudut masing-masing, pelatih itu tidak pernah. Kamu mainnya payah, culek pol, enggak. Tapi apa yang dilakukan pelatih? Kamu bisa, kamu fokus ya, antam di sini, oke? Kamu bisa, ingat ya. Betul? Itu yang kita harus lakukan waktu pagi hari. Kamu sudah belajar ulangan kemarin. Hari ini kamu pasti bisa. Kamu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, Mama doakan, Papa doakan kamu. Oke? Kita memotivasi anak. Dan motivasi kita harus cukup untuk sepanjang hari itu. Karena itu yang akan membuat peluru. Itu adalah modalnya dia menjalani hari itu. Kondisinya singkat, harus semangat. Waktu pagi hari, waktu memulai hari. Dan waktu anak kita bisa melakukannya dengan baik. Kamu bisa, kita akan makan, kamu akan makan dalam waktu 3 menit. Oke, tapi beda dengan kalau tak kasih waktu 3 menit ya. Kamu kalau enggak entek, lihat tenai kamu. Kok rasanya terdengar familiar ya? Pernah dengar ya bapak-bapak, bapak-ibu? Ya, nah itu jadi tujuan kita adalah memotivasi. Nah saya akan tutup dengan 4 hal ini, jangan ketukar-ketukar Bapak Ibu. Kalau ketukar-ketukar,
pagi hari kita jadi konselor, telat kabeh anak kita. Iya kan? Atau waktu mau tidur kita jadi guru, gak jadi tidur. Kalau jadi sahabat gak tidur. Bener? Anak-anak kita kalau temennya datang, saudaranya datang ke rumah, ngobrol, tidur gak? Gak tidur. Jadi waktu berbaring tidak boleh jadi sahabat, tapi jadi konselor. Ya, nah ini harus pas, nggak boleh kebalik-kebalik. Waktu kita lakukan ini semua dan kita juga menjadi orang tua di selain waktu-waktu ini, maka peran kita itu lengkap. Ibaratkan kita itu bisa melihat dari botol ini bukan hanya satu sisi, tapi kita bisa melihat sisi-sisi yang lain dari anak-anak kita. Dan itu membantu kita berkomunikasi dengan mereka. Oke, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Yuk, silakan. Oke, puji nama Tuhan. Tepuk tangan dulu dong buat pembicara kita pagi hari ini, Bu Jenny. Oke, bagus banget ya seminarnya. Jadi Bapak Ibu yang hari ini mau tanya jawab ya, kita kan akan masuk sesi tanya jawab setelah ini. Bapak Ibu bisa minta mic ke panitia langsung. Kalau seandainya mau minta kertas juga boleh minta ke panitia gitu ya, kalau mau pakai kertas. Nah kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai Google Form, jadi tadi yang mungkin datangnya terlambat enggak bisa ikut, bisa scan di barcode di sini ya. Jadi akan ada Google Form, bisa dikirim. Oke. Mungkin Bapak Ibu hari sekarang ini ada yang mau tanya dulu, silahkan. Tanya sepuasnya loh Bapak Ibu ya, mumpung di sini loh ya pembicaranya, nanti kalau di luar bisa bayar ini soalnya ya. Mumpung di sini gratis ya kan. Nah di luar jam-jaman katanya, waduh. Oke, belum ada pertanyaan, saya lihat di Google Form dulu ya Ibu. Pertanyaan yang pertama nih, ada pertanyaan ini. Bagaimana sih cara untuk menjadikan satu keluarga itu memiliki misi yang sama? Karena dalam perkembangannya biasanya akan ada perubahan karena kondisi lingkungan baik anak maupun pasangan. Itu bagaimana? Ya langsung dijawab dulu. Oh iya, ini 5 pertanyaan dulu ya untuk sesi yang pertama ya Bapak Ibu ya. Ya nanti masih ada lagi ya. Ya sesi kedua. Ini tadi yang pertama bagaimana keluarga itu memiliki misi yang sama. Nah pertanyaannya adalah siapa yang menyusun misi? Jangan satu orang. Misi itu harus dibuat bersama-sama. Jadi seperti satu kesepakatan. Terus kalau perlu tempel di rumah, ya di tempat yang mudah dibaca. Di WA grup keluarga kami ada grup description-nya adalah value-value dari keluarga kami. Jadi senantiasa mengingatkan. Dalam perjalanan waktu mungkin bisa saja berubah. Nah kita bisa sepakati lagi misinya. Koyok perusahaan enek misi segala ya. Tapi itulah tadi, kalau kita tidak merencanakan ya, kan katanya begini, kalau kita gagal merencanakan, maka sebenarnya kita merencanakan untuk gagal. If we fail to plan, we plan to fail. Kalau dalam rencana aja kita nggak keluar rencananya, maka kita juga akan gagal karena itu tidak akan terlaksana. Nah bagaimana dengan kita keluarga-keluarga? Kita mau apa sih? Kalau pas awal tahun kita boleh buat resolusi. Apa? Tahun ini kita mau apa? Ya, kita misi kita apa? Kita mau menjadi keluarga yang seperti apa? Nah itu harus disampaikan. Jangan cuman ditaruh di dalam hati dan telepati berharap mosok gitu aja nggak ngerti. Harus disampaikan. Kalau perlu dituliskan. Dipasang, ditempel, ditaruh di WA, ya. Jadi semua keluarga bisa mengerti. Oh, berarti visi misinya itu ditulis di rumah-rumah gitu, ditempelin ya, supaya kelihatan terus gitu ya Bu. Ini ya enggak perlu kompleks sekali, enggak, sederhana saja. Misalkan bersyukur. Jadi saya dan Pak Tony ini kalau berlibur, kami selalu punya tema liburan. Wah kayak retreat. Biasa, oke. Kayak retreat gitu ya. Enggak. Tapi suatu kali saya masih ingat,
kami waktu itu belajar tentang keselamatan gitu ya, salvation. Bagaimana Tuhan itu juru selamat kita, menolong kita. Tahu nggak, liburan itu adalah liburan yang paling dalam tanda kutip itu tidak berjalan lancar. Mobil kami mogok di tengah hutan, kemudian cari pertolongan, bala bantuan nggak ketemu gitu ya. Tapi ternyata itu semua Tuhan jadikan untuk supaya tema liburan kami itu masuk. Bahkan sampai anak saya bilang gini, Mam, ini tambah malam, kok semua orang satu persatu sudah pergi meninggalkan kita, tinggal kita ini. Bagaimana ini, kapan kita bisa lanjut berjalan? Sudah, percaya saja. Ternyata Tuhan kirimkan pertolongan. Jadi itu membekas. Dan anak saya ingat sekali dengan liburan yang kali itu, dengan tema itu. Luar biasa. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua ini Bu. Ya. Jadi di Google Form. Kalau mencubit anak demi mendidikan di Alkitab juga ada bahwa Tuhan itu menghajar anak yang dikasihinya. Masa gitu mencubit Tuhan Bu? Padahal kan ya, gitu. Saya katakan jangan. Tuhan sediakan tempat untuk hajaran. Di mana Bapak Ibu? Di mana Pak? Kaki. Bukan kaki. Pantat. Kenapa anak kita diberikan masing-masing itu pantat? Karena itu salah satunya tempat hajaran. Tapi itu harus menjadi alternatif terakhir. Katakan bersama-sama saya terakhir. Terakhir. Jadi alternatif terakhir. Kekerasan bukan cara untuk mendidik anak. Tapi kita bisa buat kesepakatan. Mama akan rotan kalau apa? Dan kalau dilanggar diingatkan dulu. Sekali lagi kamu lakukan rotan lo ya. Ya. Jadi kenapa? Waktu kita mencubit, anak kita tahu yang membuat sakit siapa? Bapak atau ibunya. Tapi waktu rotan, siapa yang membuat sakit? Rotannya. Dan rotan itu pada saat dipukulkan, kami waktu dulu mau merotan itu aja dengan ini ya, berat hati. Kita coba dulu. Aduh, sakit kalau kekuatannya segini ya. Dikurangi. Oh, segini kira-kira merotannya. Terus setelah dirotan, dipeluk. Tahu nggak kesalahannya apa? Kasih baby oil. Ya, yang bertindak harus bertanggung jawab. Sudah membuat sakit, kasih gosok baby oil. Dan yang terakhir adalah kita harus memeluk anak. Sudah tahu kesalahannya, jangan diulangi lagi. Ya, jadi tidak dengan cubitan, tidak dengan pukul. Saya pernah nanya di anak-anak. Di sini siapa yang pernah dipukul orang tuanya? Saya, hampir sebagian besar. Ya, siapa yang dipukulnya selain rotan? Saya. Kamu dipukul pakai apa? Stek golf. Saya dipukul pakai kursi. Ya ampun, ini anaknya ini melakukan kesalahan apa kriminal? Ya, kadang anak kita tuh cuma melakukan kesalahan yang karena mereka tidak tahu, betul? Tapi respon kita, kayaknya anak kita sudah melakukan kriminalitas, ya. Kadang respon kita yang terlalu over, Bapak Ibu. Jadi untuk mendisiplin anak harus ada kesepakatan. Buat kesepakatan, diapakan. Kalau diulangi lagi, ini ya. Kalau 3 kali, ini ya. Dan usahakan itu dengan alat. Dalam arti rotan. Ya, bukan alat lain. Ya. Dan di mana? Di pantat. Setelah itu diobati, digosok baby oil. Besok sudah pasti tidak sakit. Tapi kalau yang lain dengan stick golf, dengan kayu, saat dipukul tidak sakit. Ya sakit tapi ya biasalah. Tapi hari kedua, hari ketiga sakitnya semakin keras, semakin terasa. Betul atau betul? Nah itu yang nggak baik. Ya, oke silakan. Oke, pertanyaan berikutnya banyak sekali nih Bu. Keluar pertanyaannya. Nggak apa-apa. Bagaimana sikap saya sebagai istri apabila ada perbedaan cara menegur anak dengan cara suami? Ya, kalau berbeda diajak masuk kamar dulu. Jangan berbeda di depan anak.
Karena anak itu bisa melihat, oh kalau mama itu kayak gini. Nanti waktu papa marah, maka anak akan lari ke mama. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, masuk kamar disepakati dulu. Yang kedua, siapa yang memulai, siapa yang mengakhiri. Maksudnya apa? Kalau lagi marahan, ayah lagi marah sama anak, maka mama jangan jadi malaikat penolong. Oh cup sini. Akhirnya kita seperti diadu domba sama anak. Ya apa ya? Kita jadinya jengkel sama pasangan kita. Kok gitu sih? Padahal gak boleh. Kita harus sepakat, harus konsisten antara papa dan mama. Kalau papa yang memulai, papa yang mengakhiri. Mengakhiri dengan apa? Pelukan, sayang, ciuman, ya. Kalau mama yang marah, ya mama yang mengakhiri sampai selesai. Papa juga jangan jadi penolong. Wis tak lama. Nah, itu juga nggak baik. Ya, akhirnya anak tidak respect kepada salah satu dari papa ataupun mama. Kenapa? Karena papa dan mama tidak konsisten. Dan nanti kelihatan, oh mama ini takut sama papa. Gitu ya. Jadi akhirnya anak itu bisa bermain peran. Anak itu sangat pintar Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu kita juga harus sepakat. Gitu ya. Oke, silakan. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana menyikapi perbedaan jam aktivitas anggota keluarga yang saat ini terjadi dengan banyaknya kegiatan sehingga waktunya tuh sulit berkumpul. Mungkin anaknya sudah agak besar banyak kegiatan gitu. Oke, lagi-lagi ayo berkumpul dan dibicarakan. Mungkin nggak bisa setiap hari makan bersama, nggak apa-apa. Tapi disepakati. Sabtu, tambah nggak bisa, wah kuncar mah, waktu kunjung pacar itu kalau Sabtu. Ya kalau gitu jangan Sabtu. Pulang gereja mungkin bisa makan bersama atau Selasa malam. Nah kalau Senin FA, Kemis doa malam, Rabu ada apa. Cari hari yang semua bisa. Ya, ini kalau nggak salah break, bagaimana kalau sambil break sambil bertanya misalkan. Oh ya boleh. Gitu ya. Ya Oke, Bapak Ibu, ini kan kita akan ada coffee break sebentar ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin mau ngambil teh dan kopi sudah tersedia di depan gereja, dan durasi kita sebenarnya kan 15 menit. Bapak Ibu, ini sudah kepotong 3 menit ya. Jadi kita akan sesi kedua akan dilanjutkan jam 10:30. Jadi Bapak Ibu sekarang boleh ngambil teh kopi dulu, tapi nanti sambil tanya jawab tetap berlangsung ya. Jadi sambil dijawab sambil mungkin minum kopi dulu santai supaya nggak tegang ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan bagi yang ingin ngambil kopi, teh, boleh silakan sambil saya pertanyaan-pertanyaannya ya. Siap, saya lanjut.